10 tahun dengan ratusan triliun rupiah digelontorkan untuk pembangunan desa. Faktanya dana desa dimanfaatkan untuk kemajuan namun tak sedikit yang diselewengkan. Jika luput pengawasan, dana desa justru membuka celah korupsi dari mulai kepala desa hingga elit lokal. Banyak yang membangun desa, tapi juga ada saja yang berulah. Mulai perilaku yang dianggap tak etis dengan nyawer saat goyang asik di diskotik, hingga korupsi dana desa. Heriawan salah satunya. Kades Sukasenang Garut ini diamanatkan uang negara untuk pembangunan desa dan warga, malah diselewengkan tak tanggung-tanggung. Jumlahnya 452 juta. Korupsi dana desa tahun anggaran 2021 hingga 2023 yang bikin geleng-geleng kepala, uang hasil korupsi lenyap tak bersisa dipakai main judi online. Juga sama, namun kali ini pelakunya kepala urusan keuangan desa yang menilap dana desa 127 juta rupiah jumlahnya. Kasus terungkap saat Kepala Desa Sukamaju Kabupaten Serang akan melaksanakan kegiatan program desa, namun dana desa tak ada. Kecurigaan makin terasa saat ada transaksi pemindahan uang dari rekening kas desa ke rekening pribadi milik tersangka. Ikut goyang asik, larut dalam suasana. Tak ketinggalan juga nyawernya, alias bagi-bagi uang ke kerumunan juga biduan di sebuah tempat hiburan malam. Direkam dan diunggah di sosial media. Aksi kepala desa satu ini pun jadi sorotan. Tuai pro kontra, tentu banyak kontranya. Disebut tak etis, juga tak pantas dilakukan seorang pemimpin, juga jajaran pemerintahan. Banyaknya kepala desa dan perangkat desa yang terjerat korupsi dana desa, disebut rendahnya kapasitas dan lemahnya pengawasan. Lemahnya sistem pengawasan penggunaan keuangan dana desa tadi itu. Ya, kita tahu bahwa desa itu masih sangat sederhana struktur pemerintahannya. Sistem pengawasan internal belum tersedia untuk bisa mendeteksi potensi penyalahgunaan wewenang, potensi kerugian keuangan negara dan seterusnya. Mungkin sebagian besar digunakan untuk membangun sarana fisik. Kita lihat memang terjadi peningkatan lah itu ya. Gedung-gedung kantor pemerintahan desa tuh sekarang saya lihat bagus-bagus. Tapi apa itu yang dibutuhkan oleh masyarakat kan itu ya? Jangan-jangan masyarakat membutuhkan yang lain. Tak luput juga dari perhatian etika kepala desa, terutama terkait dengan penyalahgunaan wewenang hingga perilaku yang tidak profesional. Dan kondisi pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah, kontrol masyarakat terhadap perilaku aparat yang seperti itu memang ya tidak bisa dilakukan. Masyarakat Indonesia pada umumnya selama itu memberikan manfaat kepada masyarakat, mereka tidak peduli dia pakai itu sumbernya dari sumber kantong pribadi atau sumber dari dana desa. Kementerian Desa mengakui bahwa pengawasan penggunaan dana desa cukup sulit karena faktor kultural dan jangkauan yang luas. Dari rekening kas desa ke tim pelaksana kegiatan itu yang rawan. Nah, karena kami terus terang belum memiliki satu sistem yang betul-betul bisa mendeteksi penggunaannya secara real. Nah, oleh sebab itu kami sangat terbantu ketika Kejaksaan Agung membuat satu aplikasi dana desa, tapi basisnya pelaporan. Walaupun basisnya pelaporan sangat membantu, sehingga relatif lebih terawasi lah pemanfaatannya. Jadi secara sistem kami memang belum punya. Banyak uang rakyat raib dalam praktik pembangunan fiktif dan laporan palsu. Beberapa desa memang berkembang, tetapi ada juga yang terjerat penyimpangan, meninggalkan warga dalam janji kosong pembangunan. Tim Liputan melaporkan.